Shalom. Puji Tuhan, bersyukur semua karena anugerah sehingga kita masih diberi kesehatan, kemampuan, kasih karunia, bisa hadir bersama-sama beribadah. Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan kasihi, hari ini saya mau sharing firman Tuhan dari apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, love God and love people. Love God and love people. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi kasih kepada Tuhan adalah kasih seperti Kristus kepada manusia. Di dalam Injil Markus pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-30 dan 31, mari kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Mari kita lanjut bacaan kita di Yohanes 15 ayat 12. Berfirmanlah Tuhan berkata demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Coba perhatikan pada ayat yang sebelumnya itu dikatakan agar ayat 30 yang ke-1 dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian di Yohanes 15 tadi kita baca bahwa supaya kita saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi ada tuntutan yang lebih tinggi daripada yang pertama. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, pasca dan kita masih dalam suasana itu adalah bukti kasihnya Tuhan kepada umat manusia. Pasca adalah pernyataan kasih Allah yang terbesar dalam sejarah umat manusia. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dimulai karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini yaitu kita sekalian. Jadi ukuran kasih Tuhan itu digambarkan di Alkitab betapa tinggi, dalam, panjang dan lebarnya kasih Tuhan. Jadi dalam segala aspek dimensi kasih Tuhan sulit untuk diukur dengan ukuran manusia, tetapi dengan kalimat kata karena begitu besar sehingga ukuran besarnya itu tidak dapat diurai atau digambarkan dengan angka kemanusiaan. Pasca adalah demonstrasi kasih Allah yang paling nyata. Tuhan tidak hanya berkata, aku mengasihi kamu. Seperti umat manusia sering berkata, I love you. Saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi orang. Tidak hanya mudah berkata demikian, tetapi Tuhan telah membuktikan kasih-Nya di kayu salib. Ada lagu-lagu pujian yang menyatakan bahwa telah terbukti kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi sebelum kita bicara tema ini, love God and love people, maka kita harus menyadari dulu bahwa kita bisa mengasihi itu karena kita sudah lebih dulu mengalami dikasihi oleh Allah. Sekali lagi bahwa kita hanya bisa mengasihi ketika kita sudah lebih dahulu mengalami kasih Allah. Orang-orang yang tidak mengalami kasih Allah, tidak merasakan begitu besarnya kasih Allah, hatinya akan tawar, kering, dan dia tidak mampu bisa mengasihi balik ke Tuhan dan juga mengasihi yang dapat dilihat kepada sesama. Nah, salib menjadi sebuah gambaran tentang hal ini, yaitu
gambaran tentang kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Kita lihat salib terdiri dari sesuatu yang vertikal ke atas yang menggambarkan bagaimana mengasihi Tuhan itu telah dicontohkan oleh Yesus. Dia mengasihi Bapa sedemikian rupa, dan karena dia mengasihi Bapa, bukti kasihnya adalah mengalahkan ego dirinya, keinginan pribadinya untuk taat 100% sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Sehingga kita bisa lihat Alkitab mencatat di Taman Getsemani, kalau boleh lakukan cawan ini tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Kemudian ada juga palang yang horizontal ke samping itu menggambarkan kasih kepada sesama. Yesus telah membuktikan kasihnya kepada kita, kepada sesama dalam pengorbanannya. Dia rela untuk mati menggantikan kita yang seharusnya sebagai upah dosa adalah maut. Semua sudah ditanggung di atas kayu salib. Kalau ada malaikat bertanya ketika itu kepada manusia yang masuk ke dalam dunia kekekalan, selama ini apa yang telah engkau lakukan? Dosa terbesar apa yang sudah kau lakukan? Maka kemudian manusia berpikir, aduh, paling lemah dulu aku paling sering mencuri. Maka kepada orang itu dituliskan stiker dan ditempel di dadanya, pencuri. Identitas orang itu adalah pencuri. Kemudian kalau ditanya lagi, orang lain ditanya, dosa terbesar apa yang sering kamu lakukan selama kamu hidup di dunia? Aku sering ngomongnya manis, tetapi kenyataannya tidak. Kamu gombal, pembohong. Maka ditulislah stempel stiker di dadanya, saya pembohong. Dan banyak stempel-stempel lain yang dituliskan untuk menggambarkan inilah kumpulan orang-orang yang menghadap kepada tahta Allah, dirinya sebagai orang-orang telah melakukan hal-hal yang terbesar dalam dosa kehidupannya. Tetapi Yesus kemudian juga datang, kemudian ditanya kepada Yesus, dosa terbesar apa yang sudah kau lakukan? Hai Yesus, maka Yesus berkata, aku tidak bisa berkata dengan kata-kataku, tapi engkau tentu punya catatan di dalam kehidupan aku. Tidak ada satu dosa pun yang sudah aku lakukan. Maka distempellah di sini, tidak ada didapati dosa. Nah, di antara deretan manusia yang berjejer tadi, maka Yesus menanggalkan stiker pada dirinya dan stiker pada orang lain. Dia ambil. Pencuri, pembunuh, pezina, apalagi pembunuh, ya kan? Apalagi macam-macam semua stempel yang ada pada diri manusia itu. Dan stempel-stempel tadi ditempelkan kepada dirinya. Semua dosa umat manusia ditimpakan kepadanya. Dia yang tidak berdosa dijadikan seolah-olah berdosa. Dan murka Allah sepenuhnya ditimpakan. Gambaran ketika Yesus tergantung di kayu salib, maka kegelapan meliputi seluruh yang ada. Menggambarkan begitu gelap, kotor, dosa manusia yang harus ditanggung Yesus. Mengapa ia mau melakukan itu? Karena dia mau mengatakan, semua bisa kulakukan
Karena aku mengasihi Bapa dan aku mengasihi engkau. Love God and love people. Yesus tidak hanya bisa berkata-kata tentang kasih, tetapi Yesus adalah teladan kasih itu sendiri. Dia memberikan sebuah model contoh kasih yang sejati yang seharusnya umat manusia juga melakukan yang sama. Yohanes 15 ayat 13 mencatat, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat selanjutnya menyatakan bahwa kamu adalah sahabatku jika engkau menuruti kehendak Allah. Perintah Tuhan. Dan untuk orang-orang yang mau melakukan perintah Tuhan sebagai orang yang menjadi sahabatnya Allah, maka pengorbanan Tuhan berlaku atas kehidupan kita. Di dalam Perjanjian Lama, orang Yahudi memiliki hukum. Ada berapa banyak hukum orang Yahudi, hukum Tauratnya? Berapa jumlahnya? Ada yang tahu? Berapa banyak? 10? Dikit. Kitab Taurat itu kitab yang ditulis Musa. Ada berapa kitab? Yang ditulis Musa ada berapa kitab? Halo. Ini kita udah khotbahnya level tinggi, tapi masa yang dasar gini nggak tahu? Apa? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan? 5 kitab Torah. Dari kitab ini, hukum Taurat ini ada 613 perintah yang wajib dilakukan orang Yahudi. Berapa banyak? Dari 613 kitab Taurat ini, hukumnya Allah dalam kitab Taurat itu ada terdiri dari 248 hukum positif. Artinya hukum yang mendorong kita seperti kasihlah Tuhan Allahmu, kuduskanlah hari Sabat, ya, dan lain sebagainya. Sesuatu yang mengajar kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Ada berapa? 248 perintah positif. Kemudian sisanya ada berapa? 613, 248 itu yang positif, berarti yang negatifnya apa? Berapa banyak? Kumon. 365 hari. Heran loh. Jumlah 1 tahun itu berapa? 365. Artinya setiap hari ada satu perintah negatif. Perintah negatif itu apa sih? Maksudnya perintah larangan. Kalau perintah positif, perintah apa yang harus kita lakukan. Yang satu lagi adalah perintah apa yang tidak boleh kita lakukan. Seperti jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung apapun yang menyerupai aku. Kan? Terus apa? Banyak hal. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Ya? Ada banyak semua yang lain-lain. Ya kan? Hukum positif, hormatilah orang tuamu. Jadi sebenarnya orang Yahudi berusaha keras untuk mentaati seluruh 613 perintah hukum Taurat sampai saat ini. Bagi yang tidak percaya kepada Yesus. Nah, ketika waktu Yesus bercakap-cakap dengan orang Saduki tentang kebangkitan,
Ada seorang yang mengamatinya, seorang ahli Taurat. Dia lihat percakapan yang begitu asik. Seusai percakapan tentang kebangkitan orang mati, karena ada kelompok yang tidak percaya akan adanya kebangkitan orang mati, maka seorang ahli Taurat ini samperin Yesus. Dia berkata, "Guru, apa? Perintah apa yang harus kami lakukan? Hukum yang terutama dan yang pertama apa? Hukum yang pertama itu apa? Yang utama itu apa sih sebenarnya?" Ini yang bertanya bukan orang bodoh loh. Ini bertanya orang pintar. Dia tahu banget ada di Yahudi itu 613 perintah yang aku harus lakukan. Jadi apa yang mesti kami lakukan? Yang mana prioritasnya? Tapi Tuhan dengan bijak berbicara. Bahwa yang harus kamu lakukan ada dua hal. Dari 613 perintah Taurat, diperas cuma ada dua hukum yang menggantikan semuanya. Yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, dari semua tadi 613 itu diperas cuma ada dua. Dan inilah yang menjadi inti kekristenan. Mati ya. Inti kekristenan yaitu apa? Love God. Satu, kasih kepada Tuhan. Dan kedua, kasihilah sesamamu. Love people. Kasih kepada manusia. Kasih kepada sesama. Jadi Tuhan Yesus mencoba membuat orang menjadi mengerti lebih sederhana ketimbang mengingat begitu banyaknya perintah-perintah yang harus dilakukan. Tetapi dari kesemuanya itu intinya adalah kalau kamu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, pasti kamu akan melakukan semuanya itu udah sempurna. Nah, tetapi masalahnya di sini ada kitab kebanyakan lainnya, entah itu di Matius ya, itu perintah ini ditulis Matius pasal 22, itu cuma 3 aspek. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Ada satu yang tidak tersebutkan. Tetapi Markus menulis 4 hal, ada 4 dimensi yang seharusnya itu dilakukan oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yaitu dimensi apa? Hati. Dengan segenap hati. Kemudian dimensi jiwa. Dengan segenap jiwa. Hati berbicara tentang pusat kehidupan, jiwa berbicara tentang dedikasi hidup, kemudian segenap akal budi bicara tentang bagaimana pengenalan akan Tuhan, dan kekuatan bicara tentang perbuatan kasih atau tindakan nyata. Nah, yang pertama mari kita lihat bahwa Tuhan inginkan agar kita mengasihi Tuhan bukan dengan biasa-biasa, dengan sembarangan kita mau mengasihi Tuhan, atau cuma sekedar lip service saja. Sehingga Yesaya menulis bahwa umatku itu cuma memuji aku dengan mulut tapi hatinya itu tidak ada. Cuma gampang berucap. Itu sebabnya kenapa Yesus bertanya kepada Petrus. Karena ini Petrus, kenapa ditanyain sama Petrus? Petrus ini orang yang spontanitas. Gampang ngomongnya. Dia Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya? Gampang diucapkan. Ya benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Belum pada tingkat yang menyadari ucapan, Petrus, apakah engkau benar mengasihi aku lebih dari semuanya?
Masih bisa bicara gampang, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Tapi ketika ketiga kali Yesus harus bertanya lagi. Petrus berpikir, kenapa sampai 3 kali? Yesus tidak hanya ingin orang mengasihi dia. Tidak dilandasi dengan kekuatan yang dalam. Kekuatan yang dalam itu sumbernya ada di hati. Karena itu ditulis oleh Mazmur adalah jagalah hatimu, Amsal ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Pasal 4 ayat 23. Jadi di sini terpancar kehidupan kita. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Kalau cuma dari mata toh sudah sampai ke pikiran, itu enggak mendalam. Tapi dari mata turun ke hati. Udah di hati ini menguasai. Maka ada tindakan-tindakan yang keluar dari apa yang dirasakan itu. Hati berbicara pusat keinginan. Hati berbicara tentang prioritas hidup. Pertanyaannya bukan hanya apakah kita percaya atau mengasihi kepada Tuhan, tetapi apakah kita benar-benar, apakah Tuhan benar-benar menjadi yang terutama di dalam hati dan hidup kita. Apa dia yang jadi pusat hidup kita? Atau ada pusat hidup yang lain? Orang bisa mengatakan aku mengasihi Tuhan. Tetapi yang jadi pusat atau yang melekat di hatinya itu bukan Tuhan. Tidak ada di hatinya itu Tuhan. Tidak ada di pikirannya itu Tuhan. Kasih apa? Tapi sudah terbuka. Seringkali kita berkata mengasihi Tuhan tetapi hatinya tidak melekat kepada Tuhan, tetapi sebaliknya. Yang paling banyak itu adalah uang, jabatan, ya, posisi, kenyamanan hidup, ambisi pribadi. Apa yang saya mau. Itulah yang jadi pusat hidup manusia. Kalau dibilang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, seutuhnya itu, maka hati kita itu dipenuhi sebagai pusat hidup. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ketika kita mau melakukan begini, kita pikir, Tuhan dimuliakan enggak? Tuhan suka enggak? Kalau aku begini, kira-kira bagaimana perasaan Tuhan ya? Kalau Tuhannya jadi pusat hidupnya. Tapi kalau tidak, semua uang. Memang hidup di dunia butuh uang loh. Nggak ada uang, susah. Uang itu kalau diibaratkan dengan seluruh anggota tubuh kita ini, dapat digambarkan seperti tangan kah, mata kah, kaki kah, atau apa? Kira-kira. Buat kita uang itu seperti apa? Halo? Uang kita seperti apa? Gambaran kaki. Kaki. Kalau saya menyimpulkan buat saya, uang itu ternyata kayak kaki loh. Nggak ada kaki bisa jalan enggak? Nggak jalan kan? Semua hanya bisa jalan kalau ada uang kan? Betul nggak? Ada uang lo bisa jalan. Kamu mau suruh orang ke pasar baru, kasih aja duit. Lebihin. Ke pasar baru ongkos bajai berapa? Berapa sih? 25.000, kasih 250.000. Jalan langsung ya. Betul nggak? Langsung 250.000 nih buat kamu ke pasar baru. Langsung.
Beneran. Karena uang itu kaki, nggak ada uang. Bisa cari alasan, apa aja. Aduh, saya bentar lagi ada kondangan. Tapi kalau dikasih uang, gue peceng ke sana. Udah kondangan ditunda, ntar aja. Gampang. Kalau nggak perlu titip teman, ya kan? Kalau titip teman misal kasih nope 300 masih ada cuan. Semua uang. Mau ke pengadilan, uang. Ke polisi. Teorinya kagak. Tapi kenyataannya begitu. Nggak ada. Harus ada uang operasional. Mau pakai ini, mau pakai jasa apa, tetap pakai uang. Biar bilang gratis nih, ya kan? Tetap juga uang. Semua pakai uang. Nah, jadi akhirnya manusia pusat hidupnya adalah uang. Bukan Tuhan lagi. Nah, Tuhan mau supaya saya, saudara, itu bisa mampu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Agar hati kita itu tidak dikuasai uang. Karena uang kita butuhkan, iya. Pasti Tuhan berikan buat kita untuk itu. Waktu yang lalu itu, 2 minggu lalu kita belajar Tuhan beri kita benih dan kita diberi roti. Artinya Tuhan pelihara hidup kita kok. Semua disediakan Tuhan. Tetapi 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, akar kejahatan ialah cinta uang. Jadi jangan sampai melekat. Tadi cinta itu kan bicara dari mata turun ke hati. Sini nih, kalau udah sampai menguasai hati kita, itu uang bisa menghalalkan segala cara nantinya. Demi mengejar uang, apapun bisa dilakukan manusia. Sehingga Alkitab mengingatkan, oleh memburu uanglah beberapa orang bisa menyimpang dari imannya. Ya, ada orang-orang Kristen demi mengejar sebuah jabatan yang lebih mudah, maka dia bisa pindah agama, pindah keyakinan. Buat dia itu hal yang enggak berat kok. Yang penting, karena apa yang tadi pusat hidupnya, orientasinya uang. Nah, mengasihi Tuhan dengan segenap hati berarti yuk jadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita. Yang kedua, bahwa Tuhan inginkan supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap. Ini yang tadi ya, love God, love people. Kemudian ini yang 4 dimensi, kita punya dimensi hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan. Kemudian ini yang tadi saya bicarakan. Dan yang sekarang kita bicara tentang segenap jiwa. Jiwa itu bicara tentang dedikasi hidup. Kalau komputer terdiri dari monitor, ada CPU, ada keyboard. Ya. Nah, kalau kita lihat tadi monitor, tampilan, keyboard, input ya. Kemudian ada CPU ini yang mengolah. Kalau kita cuma punya monitor dan keyboard, CPU-nya rusak, maka itu tidak berfungsi, bukan? Betul enggak? Ya, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Waktu dia meninggal, kata firman, tubuh kembali menjadi debu. Roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Tetapi jiwa kita kemana? Itu sebabnya ayat firman Tuhan juga mengatakan, apa gunanya, ya kan? Kalau kamu punya seisi dunia, namun jiwamu binasa. Jadi jiwa ini menguasai hidup. Jiwa ini menjadi sesuatu yang menggerakkan hidup kita. Segala sesuatu yang menggerakkan hidup kita ini seharusnya kita persembahkan buat Tuhan. Sebagai bentuk kita mengasihi Dia. Artinya hidup kita ini dipersembahkan ke Tuhan bukan hanya bagian hidup kita yang tertentu doang. Atau bukan hanya pada hari Minggu. Oke, hari Minggu saya dedikasikan waktu saya, hidup saya buat Tuhan. Tetapi hari lain saya sibuk
Tidak ada waktu buat Tuhan. Tidak ada waktu untuk berdoa. Tidak ada waktu untuk baca Alkitab. Tidak ada waktu untuk menjalin hubungan dengan Tuhan. Semua bicara bisnis. Semua bicara tentang proyek. Semua bicara tentang usaha kita. Untuk bisa mendapatkan apa yang tadi di pertama. Jadi pusat hidup kita. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Tuhan inginkan kita persembahkan tubuh ini yang membuat aktivitas kita bisa jalan kehidupan kita kepada Tuhan. Jiwa kita, CPU kita itu biarlah kita persembahkan ke Tuhan. CPU sekarang tergantung prosesornya apa. Kalau dulu ada Pentium 1, Pentium 2 sampai Pentium berapa itu ya. Kemudian mulai naik lagi kepada I ya. Itu apa ya saya lupa ya. Ada I berapa mulainya itu? I3, I5, I7. Sekarang I berapa itu ya? Itu intelektualnya itu makin tinggi, makin canggih. Kenapa? Makin canggih intelektualnya, kepintarannya, kecerdasannya, dia akan mampu mengerjakan banyak hal yang lain. Nah, artinya bahwa kemampuan semua tadi intelektual kita itu semua tadi semua yang menggerakkan kita, yang bisa buat ini dan sebagainya itu, yang nanti harus kita pertanggungjawabkan ke Tuhan, yang nanti akan dihukum Tuhan bukan tubuh, bukan roh. Karena tubuh itu akan kembali jadi debu. Roh itu kembali kepada Allah yang punya. Tapi jiwa kita yang akan binasa. Jiwa kita yang nanti akan merana. Jadi Tuhan mau supaya jiwa kita itu diberi kepada Tuhan. Yang ketiga kita bisa lihat bahwa Tuhan mau supaya kita mengasihi dengan segenap akal budi. Kasih kepada Tuhan itu tidak anti intelektual, tadi saya bilang kan. Tuhan ingin supaya dengan pikiran kita, dengan akal budi kita bisa lebih mengenal Tuhan secara benar. Rasul Paulus berkata, yang aku kehendaki ialah mengenal Dia. Jadi semakin kita punya akal budi, bukan untuk melawan Tuhan, tetapi untuk coba belajar memahami kehendak Tuhan. Supaya Tuhan mau apa sih di dalam hidup saya, supaya nanti apa yang saya kerjakan selama hidup saya ini benar-benar dinilai Tuhan itu good, bagus, berkenan, sehingga Tuhan boleh berkata kepada kita, hai hambaku yang setia, kini masuklah ke dalam pesta anak domba. Dengan akal budi kita akan bisa dituntun Tuhan sehingga kita dapat hidup dengan hikmatnya Tuhan dan bukan cuma sebatas akal manusia yang terbatas. Sehingga ada persoalan-persoalan yang sulit dapat dipecahkan, kita dapat hidup lebih bijaksana, mengambil keputusan yang bijaksana, seperti hikmat kebijaksanaan yang Tuhan karuniakan kepada Salomo di dalam memecahkan persoalan antara dua wanita yang berebut tentang anak siapa. Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi berarti pikiran kita itu harusnya dipenuhi kebenaran Tuhan. Segala daya upaya yang kita pikirkan selalu akan memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Upaya-upaya kita tadi itu bagaimana kita berpikirnya adalah memuliakan Tuhan. Zaman edan sekarang tinggi dengan teologi modern, ada Tuhan teknologi. Jadi semakin teknologi cerdas, itu yang semakin disembah oleh manusia.
Ia juga berusaha menggantikan manusia. Nah, ini bisa jadi kebablasan. Kalau kita belajar tentang teologi modern, tentunya ada banyak hal-hal yang bisa menyeret kita kepada hal-hal yang menyimpang. Tetapi Tuhan ingin supaya kita mengasihi Tuhan, akal budi pun kita itu dikerahkan, digunakan agar kita dapat memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan, bukan diri sendiri. Dan yang keempat, yang Tuhan juga mau, mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Kekuatan itu berbicara tentang energi hidup, berbicara tentang tindakan, berbicara tentang pelayanan yang kita bisa kerjakan, berbicara tentang pengorbanan. Artinya bahwa kasih kepada Tuhan itu bukan hanya perasaan. Kasih Tuhan tetapi kasih kepada Tuhan itu adalah aksi nyata. Ada perbuatan kasih. Ada love in action di youth kemarin. Kemarin ya, betul ya? Minggu lalu ya. Love in action, ada tindakan kasih, ada perbuatan kasih. 1 Yohanes 3 ayat 8 berkata bahwa kita harus mengasihi Tuhan bukan cuma dengan kata-kata. Kita harus mengasihi bukan cuma dengan kata-kata tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Itu sebabnya firman Tuhan juga tulis bahwa Matius pasal yang ke-6 ya. Matius 6 ya. Ayat ya Matius 3. Jadi carilah dahulu 6 ayat 33 ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan ya kan? Yang dicari apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini bicara bagaimana kita bisa bicara tentang kerajaan dan kebenaran. Coba mengerti semua tadi. Jika kita bisa melakukan 4 aspek ini dengan benar, barulah kita akan bisa mengasihi sesama seperti yang Tuhan mau. Ya, segenap kekuatan, waktu kita, tenaga kita, sumber daya kita, ya, Tuhan untuk Tuhan. Kasih selalu dinyatakan melalui tindakan nyata. Jadi kita beri waktu buat Tuhan, bukan Tuhan dapat sisa waktu kita. Jadi kalau sempat saya ke gereja, kalau sempat saya melayani, kalau nggak sempat sibuk kita tolak semuanya tadi. Aduh sorry nanti aja deh. Aduh saya belum dulu deh. Saya belum sempat dan lain sebagainya. Kalau orang mengasihi dengan kekuatannya dirinya, kemampuannya, pasti apapun yang dia bisa kerjakan, dia akan lakukan. Semua firman Tuhan katakan, ya, kerjakanlah segala sesuatu kalau setiga ayat 23 seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seperti Tuhan. Udah semua kerjaan buat seperti Tuhan. Nah, jadi kemudian baru kita bicara tentang love people. Kasih kepada sesama itu adalah bukti kasih ke Tuhan. Maka 1 Yohanes itu menulis, kalau ada orang yang berkata aku mengasihi Tuhan tetapi membenci saudaranya, itu bohong. Karena Tuhan gak kelihatan. Lah yang kelihatan aja kamu gak mampu. Terus kamu bilang aku bisa mengasihi Tuhan. Bagaimana bisa? Jadi Tuhan beri kesempatan sesama kita itu manusia adalah lahan untuk mewujudkan kasih kita kepada Allah. Nah, standar lama yang Tuhan kenakan itu adalah bagaimana manusia secara umum diperintah agar mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Jadi kan semua orang dipikir, kan kamu pasti dong akan memperlakukan dirimu baik. Karena itu coba lakukanlah itu kepada orang lain. Perintah Yesus katakan apa? Perbuatlah kepada orang lain sebagaimana kamu mau diperbuat oleh orang itu. Itu kan rangkumannya jelas. Jadi kalau kita mau dihargai, ya kamu harus menghargai. Kalau kita mau dimengerti, ya kamu harus belajar mengerti juga dong. Kalau kamu mau diterima, ya kamu belajar terima. Kalau kamu mau diterima dengan tulus, ya kamu juga harus terima orang apa adanya, jangan ada apanya.
Tapi banyak di dunia Kristen, maaf bicara, di gereja sekalipun, orang-orang berduit itu beda diperlakukannya kok. Jadi bukan karena apa adanya, tapi ada apanya. Orang-orang berduit gampang kok, bahkan orang-orang berduit bisa kebal hukum. Betul ya? Karena semua bisa dibeli dengan uang. Orang-orang yang punya kedudukan posisi tinggi sehingga orang berkesimpulan masyarakat apa? Tajam ke bawah, tumpul ke kan gitu. Itulah ekspresi yang dirasakan, praktek kehidupan yang nyata. Gitu. Nah, kalau mau bicara tentang kasih kepada sesama, ayo coba kiblat dulu, lihat diri kamu sendiri. Tapi itu secara umum buat berlaku semua orang. Nah, Yesus nggak cuma berhenti sampai di situ. Dia bilang sama murid-murid nih, supaya kamu saling mengasihi ya. Di-upgrade standarnya Kristus, yaitu kasihlah seperti aku telah mengasihi kamu. Kalau aku mengasihi kamu, kasih Tuhan itu kayak apa? Kasih Tuhan kan unconditional kan? Tidak bersyarat kan? Betul enggak? Kalau manusia tadi seperti diri sendiri, kan kadang-kadang kita masih bersyarat. Kamu baik, saya baik. Kamu jahat, gue bisa lebih jahat. Kamu kejam, gue juga bisa lebih. Lu mau apa sama gue? Itu manusia. Maka Tuhan upgrade, level up, ayo naik ke atas. Kamu sekarang itu bukan cuma orang umum. Kamu udah orang percaya, muridku. Maka kasihilah ya sesamamu manusia, saling mengasihi. Itu seperti aku telah mengasihi kamu. Bahwa aku telah jadi contoh model, tadi saya sudah sebutkan di awal. Yesus adalah teladan kasih itu sendiri. Dia sudah membuktikan kasihnya itu. Seperti apa sih kasih Tuhan itu? Kan? Kasih Tuhan itu kasih yang mengampuni loh. Berapa banyak orang yang sulit untuk bisa mengampuni? Hatinya selalu menyimpan kesalahan orang, selalu penuh dengan kebencian. Bahkan seolah-olah dirinya paling benar, orang lain yang selalu salah. Sehingga mulai kemudian ada kepahitan yang semakin menyerap kehidupannya. Kenapa? Karena nggak mampu melepaskan pengampunan. Baik masa lalu, masa kini, semua hal-hal yang melukai hati. Corrie ten Boom itu adalah seorang tokoh di masa Perang Dunia Kedua. Dia pernah dengan keluarganya menyembunyikan ya orang-orang Yahudi yang dikejar oleh Nazi. Tetapi pada akhirnya ketahuan dan dia ditangkap, keluarganya ditangkap. Dan kemudian di situ disiksa. Sampai ada saudara perempuannya itu mati karena hal itu. Tentu hal itu sakit sekali rasanya dengan pengalaman pahit dengan kekejaman masa Nazi itu. Dalam kepemimpinan Hitler yang terkenal kejam sekali terhadap orang Yahudi. Nah, setelah perang berakhir, Corrie berkeliling dunia. Dia bisa selamat, dia bisa beritakan tentang kasih dan pengampunan Tuhan. Tapi kalau kita khotbah itu gampang. Nah, satu ketika dia diperhadapkan dengan kenyataan. Setelah suatu hari ia selesai berkhotbah, seorang pria datang temuin dia. Pria itu ternyata mantan penjaga di kamp konsentrasi tempat si Corrie ditangkap itu dengan keluarganya. Dan dia juga bisa menyaksikan si penjaga ini berlaku kejam membuat keluarganya itu mati. Sekarang pria itu berkata begini, saya sudah jadi orang percaya. Saya tahu Tuhan sudah ampuni saya. Tapi saya ingin mendengar, saya ingin minta maaf, saya ingin dengar pengampunan dari kamu. Dia ulurkan tangan ke Corrie. Tapi Corrie tidak menyambutnya.
Dia baru selesai khotbah tentang kasih dan pengampunan. Tapi ketika diperhadapkan dengan situasi nyata, pengalaman kepahitan, maka Kori berkata sama Tuhan, Tuhan, yang ini saya tidak bisa mengampuni orang ini. Tidak Tuhan. Tapi Tuhan bicara keras di hatinya. Dia teringat bahwa Kristus pun sudah mengampuni kamu. Singkat cerita, dengan gemetar, dengan berat hati, dia ulurkan tangan sambut tangan orang yang pernah menyakiti dia dan keluarga. Saya mengampuni Anda. Ketika dia mampu berkata, saya mengampuni Anda. Saat itu Kori merasakan kasih Tuhan mengalir memenuhi hati dirinya. Dia merasa sebuah damai yang luar biasa. Dan selama ini kebencian, dendam, amarah, kepahitan itu bersih dari hatinya. Mengasihi seperti Kristus bukan berarti kita tidak pernah terluka. Tetapi kalau kita pernah terluka dan mungkin masih ada sampai sekarang, mari seperti Kori, kita memilih mengampuni seperti Kristus telah mengampuni kita. Kasih Kristus tidak cuma sekedar itu mengampuni. Tapi ada tindakan kasih yang nyata. Tuhan inginkan kita mengasihi people dengan kasih yang mau berkorban juga. Rela berkorban. Ini sulit memang karena terlalu tinggi contohnya. Ada tokoh juga masa di Nasi waktu lalu, ini cukup terkenal dalam sejarah kisah nyata. Maximilian Kolbe ini, dia juga adalah orang yang pernah tertangkap di masa itu. Tapi waktu di kamp konsentrasi tadi ada 10 orang, ada satu orang yang buron, kabur. Wah, membuat ini marah besar. Saking marahnya itu dilimpahkan, dia pilih 10 orang dari tahanan yang masih ada untuk dihukum mati. Tapi satu tahanan ini dia nangis, terseduh-seduh dan berkata, aduh bagaimana istri dan anak-anakku nanti kalau aku mati. Si Kolbe sebagai tahanan juga satu di situ. Dia seorang pastor, seorang imam Katolik. Waktu itu memberanikan diri samperin si penjaga. Pak, boleh enggak saya yang gantiin dia aja dihukum mati? Si penjaga kaget. Hah? Enggak salah? Iya. Saya bersedia menggantikannya. Akhirnya singkat cerita disetujui dan dia dihukum mati. Matilah si Kolbe tadi. Kolbe berani mati untuk orang yang tidak dia kenal. Tapi kisah itu terkenal menyebar ke seluruh penjuru dunia. Kasih yang seperti inilah yang dilakukan Yesus. Dia rela berkorban untuk kita semua. Dan terakhir, bahwa kasih yang seperti Kristus adalah kasih yang pertama mengampuni, kedua rela berkorban, ketiga peduli. Dunia ini kejam. Banyak orang yang tidak mau peduli dengan sesama. Tapi Mother Teresa terkenal dalam sejarah nyata bahwa dia berani. Dia peduli dengan orang-orang miskin di kota Kolkata, India. Suatu hari dia temukan seorang pria sekarat di pinggir jalan, berbau, kotor, penuh luka, bahkan hampir mati. Tapi Mother Teresa tidak menjauh dari tubuh yang menjijikkan.
tidak menghindar daripadanya. Dia mendekat, dia mengangkat, dia membersihkan tubuhnya, dia merawatnya, dia memeluk dengan penuh cinta kasih yang tulus. Sehingga pria itu bisa berkata dalam situasi yang kritis, saya hidup seperti binatang di jalanan, tetapi saya akan mati seperti malaikat karena diperlakukan dengan penuh kasih. Lalu ia meninggal dengan muka tersenyum. Mother Teresa berkata, hal terbesar bukan melakukan hal besar, tetapi melakukan hal kecil, tapi dengan kasih yang besar. Pesan buat kita adalah, kasih kepada sesama seringkali bukan tentang hal yang spektakuler, tetapi tentang kepedulian yang tulus dari setiap kita. Jika kita saling memperhatikan, ada kepedulian satu dengan lain, maka kita akan bisa melihat, kita akan bisa berkontribusi untuk dapat mewujudkan kasih. Slide saya terakhir, kebangkitan. Kebangkitan adalah kuasa untuk mengasihi. Paskah nggak berhenti di salib. Yesus nggak berhenti mengasihi manusia hanya di salib, tergantung dengan berkata, sudah selesai. Tapi berlanjut dibangkitkan Allah. Artinya, kasih itu tidak hanya sampai berhenti pada satu titik tertentu. Kasih tidak boleh mati. Kasih tidak boleh berakhir. Kasih tidak ada kadaluarsa, tidak ada masa expirednya. Kasih akan tetap berlangsung sepanjang kehidupan umat manusia. Roma 5 ayat 5 berkata, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Jadi kita tidak mengasihi dengan kekuatan sendiri lagi. Kita mengasihi karena kasih Kristus itu hidup dalam kita. Nah, kalau kasih Kristus hidup di dalam kita, kasih itu akan memenuhi, mendorong, mendongkrak segala sesuatu yang membatasi relasi manusia dengan satu dengan lainnya, sehingga semua akan bisa kita rangkul, kita bisa bergandeng tangan, kita bisa saling mengasihi. Enggak cuma sekedar lagu pujian pandai kita ucapkan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan, tetapi mari kita praktekkan di GBI Gunung Sari ini, jemaat dapat saling mengasihi. Mulai dari keluarga kita, mulai dari orang-orang yang kita kenal, sampai kepada orang yang bahkan tidak kita kenal, kita pun mampu tetap mengasihi seperti Tuhan telah mengasihi kita. Amin. Mari kita bangkit diri. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamat. Tahu nggak? Nggak tahu ya? Pemusik nggak tahu ya? Oke kali. Belum pernah ada kasih di dunia. Oke, kita yang tahu aja. Mana
Bapa yang kami kenal, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami belajar tentang kasih yang daripada. Kasih itu Tuhan boleh terus mengalir Tuhan. Bentuk kasih adalah kami saling mengampuni Bapa. Adalah kasih itu adalah saling berkorban antara sesama kami Yesus. Saling peduli Tuhan. Dan kasih tidak pernah berhenti setengah jalan. Tapi terus mengalir seperti kasih Yesus yang terus dialirkan buat setiap kami. Sehingga kami ada sampai saat ini. Itu semua karena kasih kemurahan-Mu Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu yang tidak pernah terbatas buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat segalanya yang Kau sudah berikan buat kami Yesus. Biar kami boleh mengucap syukur Tuhan. Kalau kami sudah menjadi anak-anak-Mu Tuhan, menjadi murid-murid Kristus, biarlah kami boleh meneladani semua itu Tuhan. Bukan sekedar sampai di tempat kami dikasih Bapa, tapi kami juga bisa mengasihi orang-orang terdekat kami. Sesama kami, lingkungan kami, terutama keluarga kami Bapa. Kami bisa mengasihi lebih lagi Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Memberkati hamba-Mu Tuhan Bapak Paulus Pujianto selaku gembala jemaat di tempat ini. Terus tambahkan Tuhan apa yang daripada-Mu Bapa. Pewahyuan Allah terus Kau alirkan buat hamba-Mu. Terus Tuhan biarlah disingkapkan segala yang terselubung untuk mengajar jemaat di tempat ini. Bukan sekedar dengar firman Tuhan, tapi tanamkan dalam hati dan kami bisa melakukannya baik di hadapan Engkau Yesus. Bukan sekedar teori Bapa, tapi betul-betul nyata Tuhan untuk kami berikan kepada sesama kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu kesehatannya, berkati hamba-Mu Tuhan kehidupannya. Cukupkan segala apa yang diperlukan. Sediakan apa yang dibutuhkan Tuhan untuk hamba-Mu dan keluarganya. Karena kami tahu Tuhan berkat Allah selalu mengalir. Berkat Allah tidak pernah berhenti Tuhan. Terus Kau alirkan berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Bukan saja kepada hamba tapi setiap kami jemaat di tempat ini. Apa yang kami butuhkan dan perlukan Engkau sediakan. Sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang kekurangan Tuhan. Tapi lebih dari itu, dari berkat yang Kau berikan, kami bisa peduli kepada orang dan memberi kepada orang Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan kepada-Mu. Allahku yang luar biasa, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Allah. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari semua kita katakan amin.